warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita bisa dimuliakan, diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nikmat kita bisa untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin Allah berikan kebaikan di dunia maupun di hari akhirat. Semoga ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu jawahirin fi jismi ibni Adam yuziluha khamsun." Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 5 permata yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa dihilangkan dengan 5 perkara. Jadi seseorang bisa menjadi mulia, seseorang bisa menjadi berharga, seseorang bisa memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 perkara ini. Dan 5 perkara ini bisa dihilangkan dengan 5 perkara. Apa itu yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah? Itu ada 5 permata. Yang pertama adalah al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua adalah ad-dinu, yaitu agama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah al-haya, sifat malu, ya, memiliki rasa malu. Yang keempat adalah yaitu yang pertama adalah al-aqlu, yang kedua ad-din, yang ketiga adalah al-haya, lalu yang keempat adalah al-amalus soleh, yaitu amalan soleh, ya, jadi beramal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-aqlu, yaitu akal itu bisa dihilangkan dengan emosi. Orang menjadi bernilai, orang bisa menjadi mulia itu adalah dengan akal. Karena apa? Karena akal itu yang mengajak kita untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah akal. Ya, sedangkan diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan akal, jadi akal itu diciptakan oleh Allah juga nafsu. Ketika akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapa kamu, siapa aku?" Akal langsung menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, ya Allah." Lalu akal disuruh untuk menghadap kepada Allah, langsung menghadap kepada Allah. Akal diperintahkan untuk berpaling, langsung berpaling. Jadi maknanya apa? Akal itu maunya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah akal, ya, makanya para malaikat itu tidak mungkin untuk berbuat maksiat kepada Allah. Para malaikat tidak mungkin melanggar perintah Allah. Karena apa? Para malaikat itu hanya memiliki akal, tidak memiliki hawa nafsu, ya. Jadi malaikat itu seperti kita, sadar istilahnya, berakal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Jadi maunya itu selalu beribadah kepada Allah, maunya itu selalu mentaati perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Quran bahwa para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, lain halnya dengan hawa nafsu. Nafsu, ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu juga adalah ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan nafsu, ditanya nafsu oleh Allah, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawaban nafsu? Nafsu menjawab, kamu, aku. Ya, ini egois istilahnya, nggak mau tunduk kepada Allah, maunya merdeka, maunya bebas. Makanya sekarang ini banyak orang yang istilahnya maunya seenaknya sendiri, mau bebas, mau merdeka. Itu adalah kemauan hawa nafsu, ya. Itu karena mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti akal, maunya itu untuk mentaati perintah Allah, maunya untuk tunduk kepada Allah. Banyak apalagi yang masih muda maunya bebas, nggak mau diatur, ya. Ini adalah kemauan hawa nafsu, ya, nggak mau tunduk kepada Allah. Sehingga oleh Allah diadab, oleh Allah dibakar di dalam api neraka 1000 tahun. Nafsu dikeluarkan, ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku, wahai nafsu? Tetap jawaban nafsu, kamu, aku. Ya, nggak mau tunduk kepada Allah. Dibakar lagi oleh Allah 1000 tahun lagi di dalam api neraka. Ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Kamu, aku terus. Jawabannya kamu, aku. Dibakar lagi 1000 tahun, jadi totalnya 3000 tahun. Dikeluarkan, ya, karena merasa pedihnya siksa Allah. Setelah 3000 tahun dibakar, baru ketika ditanya siapa kamu, siapa aku, nah, nafsu baru menjawab. Itu pun jawabannya terpaksa, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ya Allah. Jadi nafsu itu maunya dipaksa. Kalau diturutin semakin jadi nafsu itu. Ada orang tanya, apa doanya agar bisa melawan hawa nafsu? Ya, doanya adalah Allahumma paksakan. Ya, nggak bisa, harus dipaksa. Ya, nafsu itu harus dilawan, harus ditundukkan, baru bisa mentaati perintah Allah. Ya. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa wa nafsu katifli in turdhihu syabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan di dalam Maulid Burdah bahwa nafsu itu adalah seperti bayi. Jika terus menyusui dengan ASI, maunya menyusui dengan ASI, nggak mau lepas. Nah, sampai gede nggak mau lepas. Tapi kalau yang intaftimu dipaksa dilepas, baru mau berhenti. Nah, jadi istilahnya nggak bisa diikutin, itu adalah nafsu. Ya, nafsu ketika disuruh untuk menghadap kepada Allah malah berpaling. Nafsu disuruh untuk berpaling malah menghadap kepada Allah. Jadi nafsu itu maunya apa? Melanggar perintah Allah. Nafsu itu maunya selalu untuk membantah daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah kemauan hawa nafsu. Nah, makanya hewan itu, ya, kenapa kok nggak ada hewan yang ibadah? Karena hewan hanya punya hawa nafsu, nggak punya akal. Kalau hewan punya akal, ya ikut mengajar sama kita malam ini. Kalau punya akal, ya, kalau hewan punya akal ikut sholat berjamaah, jangan kaget sebelahnya ada kucing. Ya. Nggak ada hewan yang ibadah karena apa? Nggak punya akal, punyanya hawa nafsu. Ya. Sedangkan manusia punya akal dan punya nafsu. Manusia yang mengikuti akalnya, tunduk kepada Allah, mau untuk mentaati perintah Allah, mau untuk nurut kepada Allah, ini bisa lebih mulia dari malaikat. Ya. Namun manusia yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak mau beribadah kepada Allah, nggak mau mengikuti perintah Allah, bisa lebih hina dari hewan. Ya. Karena manusia punya akal dan punya nafsu. Yang menjadikan manusia itu berakal, bermulia itu adalah yang pertama akal. Ya, sedangkan akal disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa hilang dengan emosi. Ya. Makanya orang emosi itu hilang akal, yang diikuti adalah nafsunya. Makanya wasiat ada satu sahabat yang istilahnya bawaannya emosi. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ausini wahai Rasulullah, wasiati aku. Aku minta wasiat darimu wahai Rasulullah."
Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu emosi, marah, murka. Ya. Ini sahabat istilahnya mau wasiat yang lebih banyak, yang lebih istilahnya lebih besar. Lalu kedua kali minta lagi kepada Nabi Muhammad, ausini wahai Rasulullah, wasiati aku wahai Rasulullah. Dijawab dua kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu emosi. Ditanya lagi ketiga kali, tetap jawaban Nabi Muhammad lah, jangan kamu emosi. Kalau orang yang emosi, yang mengikuti akalnya itu udah cukup. Karena apa? Ya, taat kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah emosi, hilang akalnya, mengikuti hawa nafsu, akhirnya melanggar perintah Allah. Ya, makanya ini adalah yang bisa menghilangkan akal itu emosi. Ya, juga di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa laisal quwwah bisur'ah, innamal quwwah man yamlik nafsahu indal ghadab. Ya, sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa berbulat. Kuat, bisa membanting orang, bisa mengalahkan orang, bukan itu sebenarnya orang yang kuat. Ya, orang yang benar-benar kuat, yang sebenarnya kuat itu adalah yang bisa menahan emosinya, yang bisa menahan amarahnya ketika emosi, bisa menahan, itu baru namanya orang yang kuat. Ya. Tapi kalau orang walaupun badannya besar tapi istilahnya nggak bisa menahan emosinya, itu masih dianggap lemah. Ya. Jadi orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan emosinya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, juga pernah ditanya Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar Allah tidak emosi kepadaku? Dijawab oleh Nabi Muhammad, jangan kamu emosi. Kalau kamu ingin agar Allah tidak emosi kepadamu, kamu jangan emosi. Ya. Ya. Kita dosa kita ini banyak. Ya. Ibadah kepada Allah udah dikit nggak benar lagi, belum tentu diterima oleh Allah. Kadang orang ibadah justru berbuat dosa. Ya. Ibadahnya nggak ikhlas, ibadahnya riya, ibadahnya sombong, ibadahnya kita ini maksiat, belum lagi maksiatnya kita. Nah, kita takut dapat emosinya Allah. Kalau Allah sudah emosi, ya celaka orang itu dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar Allah tidak emosi kepadaku? Jawabannya satu, kamu jangan emosi, pemaaf. Ya, jangan emosi, maka Allah tidak akan emosi kepadamu, Allah akan memaafkan kamu. Ya, orang emosian, akhirnya Allah emosi kepadanya. Kalau Allah sudah emosi, ya binasa, celaka dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ya, emosi ini harus, apalagi kita sekarang lihat di Jawa, banyak orang emosi, jangan nggak sabar, ya, nggak mau disalib, nggak mau di belakang, nggak mau ngasih orang belok dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang sudah istilahnya nggak ada sabarnya, nggak ada akalnya, nggak ada imannya. Ya, sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, la imana liman la sabra lahu. Gak ada iman bagi orang yang gak ada sabar. Emosian di jalan, ya kan? Emosian, ya. Ini menunjukkan di jalan banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun KTP-nya Islam, tapi tidak ada imannya kepada, ya. Kadar iman seseorang dilihat dari kadar sabarnya, menahan emosinya. Semakin kuat imannya, semakin kuat sabarnya. Semakin lemah imannya, semakin lemah sabarnya. Jadi yang pertama adalah permata yang ada dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu mulia, itu adalah akal. Akal itu lain sama otak. Kalau otak, banyak orang pintar tapi nggak berakal. Banyak orang cerdas, profesor istilahnya, sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, kerjaannya itu tinggi, pintar tapi tidak berakal. Yang diikuti adalah hawa nafsu. Banyak orang pintar tapi mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menceritakan penduduk api neraka. Apa yang diucapkan penduduk neraka? Ya, yaitu laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis ma kunna min ashabis sa'id. Ya, dalam surat Tabarak Al-Mulk, ya, bahwa penduduk neraka akan berkata nanti di akhirat,
Kalau seandainya kami dahulu mendengar dan kami berakal, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Itu yang diucapkan oleh penduduk api. Padahal penduduk api neraka ada orang kayanya, orang pinternya, profesornya. Ada nggak presiden di neraka? Ada kan? Banyak lagi ya. Menteri di neraka ada nggak? Banyak lagi ya. Pinter-pinter tapi tidak ngakui mereka. Lakunna, kalau seandainya kami mendengar dan berakal, kami tidak menjadi penduduk api neraka. Tapi karena nggak berakal, akhirnya menjadi penduduk api neraka ya. Naudzubillah min. Jadi yang pertama menjadikan orang mulia adalah akal. Yang kedua adalah ad-din, yaitu agama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama bisa hilang dengan al-hasad, hasud ya. Orang hasud bisa habis agamanya, bisa habis imannya. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, al-hasad ta'kulun nar kama ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW bahwa hasud itu bisa memakan pahala, memakan iman seperti kayu api yang memakan kayu ya. Api yang memakan kayu ya. Kayu mana? Api itu paling doyan sama kayu ya. Api itu paling senang apa? Paling cepat makan kayu ya. Sama juga hasud paling cepat memakan iman, pahala ya. Makanya bahaya. Ada istilahnya nanti di hari kiamat ada orang bangkrut. Bagaimana? Orang banyak pahalanya tapi punya sifat hasud ya. Para ulama menjelaskan wajar-wajar saja orang punya hasud, wajar. Karena setan ini mengalir dalam diri kita seperti aliran darah ya. Tapi tugas kita adalah melawan, jangan diikuti ya. Jangan diikuti bisikan setan. Bagaimana caranya agar kita nggak punya rasa hasud kepada orang lain? Yaitu mendoakan orang lain ya. Ya, sering-sering mendoakan orang lain ya. Jadi doa jangan pelit. Ada orang doanya aja pelit, apalagi duitnya ya. Doanya itu nggak pernah mendoain orang lain, padahal mendoakan orang lain fadilahnya besar. Di antaranya adalah doa kita dibalas oleh para malaikat. Kita kalau mendoakan orang lain, ya Allah berikanlah si fulan apa misalnya, perbanyaklah hartanya, panjangkanlah umurnya, dibalas oleh para malaikat, semoga kamu mendapatkan yang sama. Doanya malaikat lebih dikabulkan oleh Allah ya. Nah, orang makanya ulama-ulama dahulu kalau punya hajat mintanya kepada Allah untuk orang lain. Kalau punya hajat doakan untuk orang. Misalnya punya hajat belum punya motor misalnya, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada sahabatku si fulan motor ya. Belum punya mobil, berikanlah kepada si fulan sahabatku mobil ya. Yang didoakan orang lain agar apa? Dibalas doanya oleh para malaikat, dia lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya jangan mendoain guru kepada orang lain ya. Mudah-mudahan mampus ya. Jadi doakan oleh malaikat ya, semoga kamu sama. Naudzubillah min dzalik, bangkrut itu nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Sering mendoakan orang lain, yang pertama doa kita akan dibalas oleh para malaikat, lebih dikabulkan oleh Allah. Dan mendoakan, sering-sering mendoakan orang lain akan menimbulkan rasa cinta kepada orang lain. Kalau orang sudah cinta kepada orang lain, sesama muslim, itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Baru sempurna imannya kepada. Caranya bagaimana? Sering-sering mendoakan orang lain, apalagi mendoakan umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah muliakan kita, bahagiakan kita di dunia maupun di hari akhirat. Berkati Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur besar jazakallahu khair jazaa atas tausiah yang disampaikan oleh guru kita Syekh Hasan Al-Sahar. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih
jamaah semuanya yang ikut berpartisipasi dalam acara majelis ini, yaitu dengan mengimpakkan daripada sebagian hartanya untuk berjalannya majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.